Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dex TV. Salam Dex TV. Salam Dex TV. Salam Deki Alatas. Salam Deki Alatas. Oke. Siapa namanya Ibu? Nama saya Ibu Dia. Ibu Dia, satu lagi? Ibu Fatmi. Ibu Fatmi. Jadi Ibu Fatmi ini berdua perwakilan dari Brigade 08 Malaysia Kuala Lumpur ya? Iya, DPL Malaysia Kuala Lumpur. DPL Malaysia Kuala Lumpur. Bagaimana nih suka dan duka, apa sih tugasnya selama ini kegiatan organisasi Brigade 08 ini? Apakah jalan-jalan, apakah bagi-bagi duit, apakah menolong orang, ya kan, untuk kegiatan kemanusiaan, khususnya untuk pekerja migran Indonesia, ya kan? Ya. Oke, jadi pemirsa dimanapun Anda berada, saya jelaskan lagi, Ibu Dia dan Bu Fatmi ini adalah pejuang devisa negara sekaligus pejuang kemanusiaan, ya. Silakan. Saya di sini menjelaskan kalau Brigadir 08 DPRL Malaysia lebih fokus kepada bidang kemanusiaan dan keagamaan. Tapi saya di bagian kemanusiaan, misalkan mengurus orang sakit, mengurus orang meninggal. Dan untuk orang sakit itu kita akan hantar pulang kampung, orang gangguan jiwa. Dan satu pengalaman yang sangat ekstrim bagi saya, mengantarkan PMI yang depresi daripada NTT. Oh, itu pernah ada ya? Pernah ada, itu yang paling ekstrim, depresi, hilang kontak dengan keluarga selama 14 tahun. 14 tahun hilang kontak? Hilang kontak, dan langsung tidak ada identitas apapun. Alhamdulillah atas bantuan KBRI Kuala Lumpur, saya bisa mendapatkan identitas. Nah, selepas itu, KBRI pengurus konselor menanyakan kepada saya, bagaimana untuk mengantarkan. Saya dalam hati saya cuma tekad saja, tekad saya akan mengantar sampai ke Kupang. Sampai di Kupang tujuan saya cuma BP2MI untuk mendapatkan alamat ini. Tunggu dulu, artinya berarti ada koordinasi kerjasama dengan mitra dengan KBRI ya? Itu apakah diminta oleh KBRI atau memang tugas dan fungsi perwakilan Brigade 08 Kuala Lumpur untuk kemanusiaan? Tugas KBRI tidak pernah meminta, tapi dia memfasilitasi dari segi dokumen untuk mempermudah urusannya. Dan waktu itu saya menghubungi BP2MI Denpasar karena memang yang saya simpan nomor telepon BP2MI Denpasar. BP2 atau BP3 ini? BP2. Oh, BP2. Ya, pas itu BP2 itu bagi tahu nggak apa-apa Bu, kita akan bantu hubungkan dengan BP2MI di Kupang. Di Kupang. Selepas itu saya dari Denpasar itu didampingi oleh BP2MI sampai ke check-in di Kupang. Sampai di Kupang disambut oleh ketua BP2MI. Lepas itu kita di interview yang depresi itu ditanya. Tapi yang depresi ini apakah dia masih sadar? Dia cuma ingat satu kampung dengan nama satu kampungnya saja, dia sebut nama Heri Lui. Tapi ditanya Heri Lui itu setelah sampai di sana. Dia yang waktu itu ditanya dia cuma bilang Atambua, tapi tidak sebutkan kampungnya. Tapi dia kenal orang nggak? Dia kenal juga, tapi mungkin depresi itu saya rasa karena mungkin tekanan batin dia mau pulang kampung tapi tidak tahu kemana tujuannya. Jadi bukan karena dia dipukul oleh majikan? Enggak. Apa, dia nggak dikasih makan? Enggak, karena ini majikan yang meminta saya untuk menghantarkan sampai ke tangan keluarganya. Berarti majikan ini memang bagus ya? Ya, alhamdulillah bagus. Baik ya, artinya tanggung jawab. Tanggung jawab masalah gaji pun alhamdulillah majikan juga selesai. Nah, selepas itu sampai di Kupang, ditanya dengan pegawai BP2MI itu, kampung kamu di mana? Dia sebut Heri Lui. Selepas itu dia tanya orang tuanya, dia sebut nama bapaknya Herman Menpau. Lepas itu BP2MI menghubungi kepala desanya. Kepala desanya dikasih tahu kalau ini sudah meninggal, yang dihantar ini sudah meninggal di Jakarta sudah lama. Oh, jadi menurut informasi dari orang tuanya di kampung bahwa anaknya ini dulu dikerjakan di Jakarta dan sudah meninggal. Tapi masih di bawah umur waktu itu. Di bawah umur. Ternyata anaknya ini adanya di Malaysia. Pas pada waktu anaknya diantar pulang karena depresi, semuanya mungkin kaget ya? Ya kaget. Selepas itu kepala desanya bilang,
sudah menghubungi ke pihak kampungnya, karena dari kepala desa sampai ke kampungnya 80 kilo. Waduh, jauh sekali ya? Ya jauh, kita hanya sampai di kepala desa. Jadi waktu diantar pulang itu Bu Dia sendiri ya? Sendiri, saya betul-betul sendiri, nggak tahu mana itu Kupang, karena itu kita melalui jalan yang sangat ekstrim, naik turun gunung selama 8 jam. Itu dari atas itu sudah nampak Timor Leste itu. Timor Leste dari pesawat terbang ya? Bukan, dari mobil yang kita naiki itu sudah nampak Timor Leste. Dekat. Selepas itu maksudnya nggak ada rasa takut ya? Sendirian dari Malaysia? Tekad saja. Tekad ya? Alhamdulillah BPPM kan mendampingi. Karena memang itu tugas bagian dari Brigade 08 ya? Iya, kalau nggak seperti itu, kapan dia mau sampai ke tangan keluarganya? Sampai kapan dia akan seperti ini di Malaysia? Kan prinsip pasti saya pun terketuklah hatinya untuk menghantar sampai di sana. Dipertemukanlah dengan ibunya itu. Ibunya pun macam tak percaya kalau anaknya itu masih hidup itu nggak percaya. Tahunya udah meninggal Jakarta. Ya, tahunya karena agent yang membawanya kan masa itu anak itu masih umur 12 tahun atau 13, pokoknya masih di bawah umur lah. Ternyata pada di bawah umur itu dia udah berangkat ke luar negeri, udah punya paspor. Iya, sudah punya paspor. Dipikir keluarganya kerja di Jakarta. Akan udah meninggal, 14 tahun nggak pernah ketemu. Jadi pas ada permasalahan di Malaysia, dia bersama dengan tim Brigade 08, ya kan, pejuang kemanusiaan juga, pejuang devisa juga, kata sesama anak bangsa membantu untuk proses pemulangan sampai kampung halamannya. Sampai ke kampung halamannya Pak, karena dari kampung halamannya kita masih butuh waktu 80 kilo. Hanya di rumah kepala desanya, ketua kampungnya. Karena kalau mau ke kampungnya kita harus menempuh perjalanan selama 80 kilo itu. Jadi kalau seumpama sudah selesai semua ya, artinya ketemu keluarganya, orang tuanya semuanya berarti senang semua ya. Maka berarti saya korek dengan pemerintah nih ya. Ini Bapak Presiden, Bapak Prabowo, Menteri P2MI ya, maupun dengan atas tenaga kerja, duta besar yang ada di Malaysia ya, saya berharap bisa memberikan apresiasi ya kepada Ibu Dia dan tim ya Brigade 08 yang ada di Malaysia, karena tugas mereka menurut saya betul-betul memang ikhlas. Kedua memang pejuang kemanusiaan. Jadi memang tidak sia-sia ya selama ini berorganisasi di Brigade 08. Alhamdulillah tidak sia-sia, dan karena dukungan dari KBRI pun selalu memberi kemudahan untuk kita memohon dokumen. Jadi KBRI yang ada di Kuala Lumpur ini selalu memberikan kemudahan ya untuk membantu dokumen dari organisasi Brigade 08 ya. Baik, terima kasih Bu Dia dengan Bu Fat tadi ya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih, salam. Salam Jack TV. Jack TV, terkini dalam informasi.